kita bahas tentang golok pencabut nyawa. Setelah Danu ditetapkan menjadi tersangka, Danu mulai bernyanyi merdu dan dia menyebutkan bahwa goloklah yang diminta Pak Yosep sebagai alat untuk membunuh Ibu Tuti dan Amel. Apakah untuk dua-duanya atau salah satunya, saya juga kurang tahu persis ya. Tapi menurut cerita Danu, Pak Yosep meminta Danu untuk mengambilkan golok dan akhirnya golok itu diberikan kepada Pak Yosep. Kemudian di sini dari Danu menyerahkan diri, kemudian ditetapkanlah 5 orang menjadi tersangka. Danu, Pak Yosep, Arigi, Abi, dan Bu Mimin. Yang ditahan hanya Danu dan Pak Yosep. Mengapa mereka ditahan? Tentunya karena mereka ada jejak-jejak atau ada bukti-bukti yang menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa malam itu. Misalnya di bajunya Pak Yosep ada 2 noda darah. Kemudian di Danu juga secara menyerahkan diri sendiri mengakui ada keterlibatan di malam itu. Nah, setelah ditangkap, Danu bernyanyi merdu adanya alat bukti eksekusi, salah satunya adalah golok. Ramailah Pak polisi mencari golok. Ya, mencari golok. Golok-golok di mana-mana diambil untuk diselidiki. Misalnya di rumah sang perwira. Diambil goloknya. Ujung-ujungnya setelah diambil goloknya ramai di media sosial. Dan ketika ada olah TKP dari warung pecel lele ke TKP-nya rumah Ibu Tuti dan Amel, tempat kejadian perkara, saat Danu olah TKP di situ, Pak polisi ditanyain oleh wartawan tentang perihal golok. Ternyata jawabnya, golok masih belum ditemukan. Berarti golok yang diambil dari rumah seorang perwira yang dicurigai itu tidak ada kesesuaian dengan peristiwa malam itu. Nah, kalau kita menurut cerita Danu, golok itu katanya dibuang di kebun belakang, dipendam. Padahal K9 saat didatakan dia juga ke kebun belakang. Tapi tidak mengendus atau tidak cakar-cakar tanah. Karena ada keterkaitan dengan golok tersebut, malah K9 ini ke tempat pencucian mobil. Pencucian mobil atau apa ya, kalau saya salah ngomong tolong dikoreksi. Yang ada tempat sampahnya itu mengendus di situ. Dan di CCTV diketahui ada seorang perempuan membuang sampah di tong sampah tempat pencucian mobil itu. Nah, kenapa nggak didalami perempuan ini yang ada nomor polisi mobilnya? Berita tentang perempuan ini dan mobil yang tertangkap CCTV ini sudah kabur kanginan, teman-teman. Apakah memang tidak ada kesesuaian CCTV tersebut dengan peristiwa malam itu? Ataukah memang sengaja dikaburkan? Karena kita juga jadi curiga dikarenakan ada pemberitaan 4 orang polisi terseret di dalam kasus ini. Apalagi ada berita-berita yang beredar entah hoax entah benar, ada salam tempel 11 JT di hari pertama. Inilah yang membuat kita bener enggaknya sih salam tempel ini? Kita juga nggak tahu ya, masa sih peristiwa kematian itu salam tempelnya cuma 11 JT? Apakah itu hanya sebagai DP? Nggak tahu lah. Nah, kita kembali terkait tentang golok ya teman-teman. Saya ingin memprediksi tentang golok ini. Apakah pihak kepolisian nanti bisa menemukan golok yang dimaksud Danu yang ada keterkaitan dengan peristiwa ini?
Karena peristiwa ini sudah 2 tahun lebih loh ya. Pelaku ini nggak bodoh, makanya bisa mengelabui hingga 2 tahun lebih itu karena kecerdasan mereka membangun opini, memframing dan lain sebagainya. Jika Pak Polisi fokusnya mencari golok, waktunya ini bisa habis karena menetapkan tersangka yang ditahan ini ada masa waktunya. Apakah pihak polisi ini bisa menemukan golok ini sebelum masa penahanan tersangka habis? Apakah polisi bisa menemukan goloknya? Ada simbol purifikasi. Purifikasi ini ibaratnya pembetulan, pembenaran. Kalau misalnya ceritanya salah ya harus dibenarkan. Kalau langkahnya salah ya harus diluruskan. Ibaratnya seperti itu ya. Purifikasi. Selanjutnya ada simbol solitude. Rahasia, misteri tentang golok. Kemudian effortless, ada kemudahan. Effortless, rahasia yang terungkap dengan mudah. Perlompatan, pergerakan cepat terkait. Styleness, kesendirian, keheningan. Jadi teman-teman, tentang golok ini alangkah baiknya apa ya? Pak Polisi ini jangan terpaku pada golok loh. Karena golok ini nanti akan bisa menghabiskan waktunya. Sebab pelaku-pelaku ini nggak goblok. Nggak goblok karena apa ya? Bisa saja Danu disetting oleh dalangnya, kamu bilang golok. Padahal golok ini sudah dimusnahkan atau sudah dibuang jauh. Danu disuruh bilang di tempat ini dulu dipendam. Yang pada akhirnya Pak Polisi apa ya? Kerjanya ini mencari golok agar bisa menjerat Pak Yosep. Dilihat dari kartu ini, sudah harus meluruskan dari apa yang bengkok. Ada simbol purifikasi. Rains, hujan, purifikasi. Tetesan air hujan yang pada akhirnya membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu di dahan dan di ranting. Yang artinya harus ada pemurnian di sini. Jangan ada kebohongan lagi. Maksudnya seperti itu. Harus dipres Danu ini. Apakah benar goloknya itu dipendam di situ? Apakah benar goloknya itu udah dibuang jauh? Harus dipres Danu ini. Karena Danu ini masih menyimpan sebuah rahasia. Ya. Lawang Danu ini udah dijadikan tersangka, udah menyerahkan diri, kenapa kasusnya masih bulet? Ya tanya Danu aja. No, kamu bohong apa enggak masalah golok ini? Ya, ternyata dicari-cari nggak ada. Kemudian tentang DNA 2 asing itu, ya tanya Danu saja. Tunjuk hidungnya orangnya siapa. Kalau Danu masih bungkam ya dipelintir aja kupingnya. Lawang Danunya udah di kantor polisi, kenapa masih belum bisa menguak dari kata-kata atau dari misteri Danu ini, dari rahasianya ini. Padahal ketika Danu udah di sana, udah di kantor polisi, ini adalah jalan mudah buat Pak Polisi ini untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi. 2 DNA masih belum diketahui. Padahal sudah ada 2 tersangka yang ditahan. Pak Yosep nggak mengakui, Danu yang mengakui. Ya tanyakan Danu. 2 DNA itu milik siapa? 1 DNA ada di kamar Ibu Tuti. Ibu Tuti eksekusinya lebih awal daripada Amel.
Ya, jelasnya Danu masih berada di TKP kala itu. Ya, bahkan di eksekusi Amel pun Danu masih berada di TKP. Padahal Amel ini meninggalnya diperkirakan jam 4 sampai jam 5 pagi subuh. Sampai membangunkan ya. Danu udah ditahan, kenapa kasus ini masih bulet? Kecuali masih belum ada tersangka yang ngaku, bulet masih maton. Lah ini udah ada Danu, kenapa masih bulet? Kenapa 2 DNA masih belum diketahui? Ya, andai kata Danu ndak kenal orang itu, katakanlah seperti itu ya. Danu kan tahu ciri-cirinya orang itu. Bisa dibuatkan sketsa wajah dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita menjadi apa ya? Ya apa ya? Nggak bisa ngomong saya terkait kasus ini. 2 tahun lebih loh kok masih bulat seperti ini. Dalangnya ini hebat banget. Danu tutup mulut ini karena apa? Diprediksi saya yang dulu karena dia menyayangi orang. Kalau dia tutup mulut mungkin orang ini akan terseret. Orang yang disayangi Danu. Dan orang yang disayangi Danu ini orang dari kalangan menengah ke bawah. Tapi itu masih prediksi saya loh ya. Nah, seharusnya dengan adanya Danu ini sudah ada kemudahan yang diperoleh pihak yang berwajib, juga akan ada terobosan yang lebih cepat lagi. Tapi nyatanya di sini masih ada kartu styleless, kesendirian teman-teman. Simbol dari suasana yang hening, simbol dari sebuah rahasia yang masih belum terungkap. Jadi mula aja di sini. Jadi di sini Pak Polisi harus ada terobosan. Harus dipres Danu ini biar mau ngomong 2 DNA itu orang yang datang kala itu siapa saja. Kalau nggak kenal kan bisa tahu ciri-cirinya sedikit. Masa sih nggak kenal? Lawong ya. Lawong sinyal HP aja nggak ada. Semua di TKP yang ada cuma sinyalnya HP Amel dan Ibu Tuti. Lah, orang-orang yang masuk di TKP ini berarti sudah terencana. Ya, sudah terencana. HP-nya dimatiin termasuk Danu. Udah ada perencanaan yang matang di sini. Nah, Danu ini harus jujur. Kalau nggak jujur, dia yang rugi sendiri. Harus jujur. Kalau nggak jujur ya masalah juga berbelit. Sedangkan Danu mengakui bahwa dia ada keterlibatan malam itu. Pak Yosep, Aki, Aribi, Bu Mimin tidak mengakui adanya keterlibatan. Ya, sekalipun di Pak Yosep ini ada kecurigaan kita karena Pak Yosep pagi-pagi datang ke TKP kok malah bersih-bersih. Apakah Pak Yosep ini mengetahui sebuah perencanaan? Ataukah Pak Yosep ini sudah menduga si pelakunya adalah seseorang yang dia kenal? Nah, jadi disinilah jika Pak Polisi masih berpaku pada golok, Pak Polisi ini akan membuang-buang waktu. Karena golok itu akan sulit ditemukan sudah 2 tahun lebih. Alangkah baiknya Danunya ini yang dipres. Soalnya apa ya? Pintu pembukanya di Danu. Danu sudah ada di kepolisian. Tinggal dipres saja agar Danu berbicara. Pastinya Danu ini juga sudah dipres. Pastinya loh ya. Karena Pak Polisi juga gemas dengan apa yang udah terjadi 2 tahun lebih ini. Ditambah lagi dengan menyerahnya Danu ini, Pak Polisi ini memiliki PR yang luar biasa untuk menuntaskan kasus ini. Jadi nggak bisa nyantai-nyantai lagi, harus gerak cepat karena ditentukan waktunya harus berapa hari untuk bisa mengungkapkan atau bisa menemukan alat-alat bukti yang kuat untuk bisa menjerat 4 tersangka ini yang tidak mengakui. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Ada kemudahan sebenarnya kalau Pak Polisi ini mampu mengorek-ngorek Danu. Karena di sini Danu ini masih bohong, masih nggak jujur, makanya di sini ada purifikasi, ada simbol hujan dari langit yang maksudnya yang bisa membersihkan debu-debu di dahan, di ranting, di daun. Itu artinya kekotoran pikiran yang harus dibersihin. Kebohongan yang harus diluruskan karena si Danu masih menyimpan sebuah rahasia. Sebenarnya dengan adanya Danu menyerahkan diri, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa dan sebuah kemudahan untuk Pak Polisi dalam mengungkapkan kasus ini. Tapi ujungnya kartu ini masih ada sesuatu rahasia, sesuatu misteri yang masih disimpan Danu. Tinggal gimana Pak Polisi ini menyadarkan Danu, memberikan pencerahan dan lain sebagainya agar Danu ini mau membuka suaranya. Ya. Karena banyak ketidaksesuaian dari prarekonstruksi Danu dengan saksi-saksi yang berserakan di media sosial. Misalnya Danu ngomong Arigi dan Abi datang jam 10. Padahal jam 10 itu Amel masih ada di halaman dan kalau nggak salah entah ada di halaman atau masih main Mobile Legend karena saat itu Amel lagi chat dengan Diki pacarnya. Kemudian jam 11 lebih 40 atau lebih 45 menjelang jam 12 ada tamu 5 orang. Danu tidak menjelaskan 5 orang ini siapa saja. Dalam prarekonstruksi tidak ada kejelasan tamu tersebut. Dari prarekonstruksi versi Danu ada yang fatal, yaitu jam kematian Amel. Dari keterangan Danu, Ibu Mimin datang ke TKP tengah malam setelah kematian 2 korban dieksekusi. Padahal kematian dari Amel ini subuh antara jam 4 sampai jam 5. Nah, apakah Amel ini di tengah malam itu sudah merenggang nyawa atau tidak sadarkan diri kemudian meninggalnya subuh? Itu bisa terjadi juga loh ya. Tapi di sini teman-teman, Pak Yosep ke rumah Ibu Mimin, pertanyaannya kapan? Andai kata Pak Yosep juga yang mengeksekusi Amel, sedangkan tentunya Amel ini dibersih-bersihkan ya bisa bisa pagi hari, bisa lebih jam 5. Terus perjalanan Pak Yosep ke rumah Ibu Mimin berlumuran darah seperti itu, ataukah dia ganti baju dan lain sebagainya, juga nggak ada kejelasan di sini. Cuman yang mencurigakan Pak Yosep ini kenapa dia bersih-bersih TKP itu yang membuat kita juga curiga pada Pak Yosep. Ya, ngomongnya Pak Yosep karena kotor, ingin dibersihkan. Nah, tentunya ini juga nggak logis ya, nggak logis. Jadi teman-teman, ini tadi kan membahas golok. Lebih baik Pak Polisi jangan terpaku pada golok lagi. Kembangkan kasus ini ke arah yang lebih bisa ngepres Danu terkait dengan 2 DNA itu. Karena sebenarnya Danu ini adalah pembukanya. Gimana caranya Danu agar bicara jujur? Tentunya itu adalah tugas kepolisian. Nah, Pak Polisi jadi PR-nya banyak di sini ya. Puyeng juga, kita aja yang mengawal juga puyeng loh ya, 2 tahun lebih loh ya. Apalagi dalam kasus ini terseret 4 polisi yang masuk pusaran dalam kasus ini. Tentunya kalau orang seperti Pak Yosep, Danu, Arigi, Abi, Bu Mimin tidak memiliki kemampuan untuk menutupi kasus ini. Apalagi mereka ini orang yang nggak berduit. Mana bisa bayar untuk bisa membungkam kasus ini hingga 2 tahun lebih. Sangat sulit sekali.
sangat sulit. Jadi ada dalang di kasus ini yang memiliki uang besar untuk bisa membungkam masalah ini hingga 2 tahun lebih. Ya, siapakah orang itu? Ya, tugas Pak Polisi mencari. Siapakah orang berduit itu? Ya, tugas Pak Polisi lah. Jadi apa ya, masalah ini nanti akan melebar merentet gak karu-karuan. Tinggal Danu ini harus jujur. Siapa yang menjadi dalangnya di sini, yang menggerakkan Danu harus begini, harus begini. Kalau Pak Yosep menutupi kasus ini nggak akan mampu. Pak Yosep nggak punya duit, 20.000 aja minta Amel. Ya, tapi apa ya? Tapi kenapa juga Pak Yosep juga bersih-bersih TKP? Apakah dia mengetahui sesuatu, ataukah itu sebagai kecurigaan pada seseorang yang dia kenal? Ini juga membuat tanda tanya besar untuk Pak Yosep.